Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan dan keselamatannya untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan terkhusus untuk para pemirsa Akhyar TV yang selalu istiqomah menyimak kajian-kajian di channel Akhyar TV dan menuntut ilmu syar'i dimanapun offline ataupun online. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap ilmu yang dipelajari. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya ilmiah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di bab akidah ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya dan akan membahas tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Qala muallif rahimahullah, Syekh menyatakan anu'minu billah. Kita ini mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hanya miliknya pembendaharaan langit dan bumi. Dia mampu melapangkan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya dan menyempitkannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Asy-Syura ayat 11 hingga 12. Kalau ada yang ingin tahu siapa yang menyatakan tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah, maka jawabannya di ayat ini. Allah sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang sama dengan Allah. Apa alasannya? Karena Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Kalau ada seorang konsumen dari furnitur main ke pengrajin kayu, lalu di situ pengrajin ini memiliki beberapa koleksi karya-karya yang telah dibuatnya dengan tempat yang luas. Ada kursi, ada meja, ada lemari, ada bupet, ada ranjang, ada lemari besar, lemari kecil, dan hasil karya kayu-kayu yang lainnya. Pertanyaannya, kalau saya sebagai konsumen lalu bilang kepada si pengrajin kayu ini, Pak, punten, ada tidak koleksi dari karya Bapak yang sama seperti Bapak? Minimal kakinya dia sama, atau memiliki tangan yang sama. Tidak utuh, tidak. Minimalnya ada yang sama.
1-2 anggota tubuhnya atau lebih dari itu. Apa respon dari pengrajin kayu? Bakal dicarikan? Bakal dibuatkan? Tidak. Kita akan disemprot. Kita akan dimarahi. Karena pernyataan tersebut memiliki unsur meledek, mengejek. Lalu bagaimana kalau ada seorang hamba bertanya, adakah sesuatu yang sama dengan Allah? Jawabnya tidak ada. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Karena teori sederhananya tidak akan ada yang sama. Sesuatu yang dibuat sama dengan yang membuat. Tidak ada sama. Rumus pastinya setiap yang membuat pasti akan membuat sesuatu yang berbeda dengan yang membuatnya. Inilah di antara penjelasan yang logis, yang rasional, yang mudah dimasuk dalam akal kita, bahwa kenapa tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Karena Allah yang membuat makhluk yang ada di bumi ini. Kalau saja bukan Allah yang membuat, mungkin ada yang sama. Tapi karena Allah yang membuat, Allah yang menciptakan, maka setiap benda yang diciptakannya tidak akan sama. Kemudian Allah menyatakan, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita menyatakan bahwa ingat di sini CCTV. CCTV ini akan merekam semua aktivitas di dalam ruangan ini. Ketika kita mendengar pernyataan tersebut dari si pemilik gedung, atau mungkin ketika kita sebagai bawahan, atasan kita bilang tentang kehati-hatiannya dalam bersikap karena dipantau oleh CCTV, dan kita sudah tahu fungsi CCTV seperti apa, kinerjanya seperti apa. Bakal berani kita mencuri barang? Bakal berani kita tidur di saat kita di waktu bekerja? Apakah kita akan berani ngobrol ketika waktu bekerja? Demi Allah, tidak akan ada yang berani yang menyelisih perintah dari atasan kita. Tidak akan ada yang berani mengambil hak barang milik tuan rumah dari rumah yang kita kunjungi. Karena ada apa? CCTV. Yang kita takuti CCTV-nya, bukan pemilik rumahnya. Kenapa? Karena fungsi CCTV yang merekam semua yang disoroti oleh lensa layar dari CCTV tersebut. Di sini Allah menyatakan, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Tidak ada suatu suara pun, tidak ada suatu gerakan pun yang terjadi di bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Dan Allah menyatakan hanya miliknya pembendaharaan langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi, semua pernak-perniknya, itu milik Allah Azza wa Jalla. Berani kita mengakui ketika kita berkunjung ke rumah teman kita, ada koleksi kitab, ada koleksi TV, ada koleksi sepatu, tas, tanaman, dan pemeliharaan rumah lainnya. Lalu kita bilang, minimal bilangnya ke teman kita yang kita ajak berkunjung bersama, atau ke teman kita yang lain, tahu nggak tidak, di rumah si fulan itu
Kau masuk coba ke dalamnya. Di dalamnya itu banyak kitab-kitab. Sebagian kitabnya punya saya. Kita bilang sebagiannya punya kita. Ada sepatu, itu sepatu, berapa sepatu punya saya. Berani kita bilang begitu? Tidak. Tidak ada satupun di antara kita yang berani mengakui benda milik orang lain. Kenapa? Ini manusiawi. Kita menyadari itu bukan hak kita, itu bukan milik kita. Maka itu pun sama, berkaitan dengan semua yang Allah ciptakan. Kalau tahu itu ciptaan Allah, pertama jangan pernah mengakui itu ciptaan kita. Jangan pernah menyatakan ketika kita memiliki tanaman, lalu kita bilang, ini tanaman, kalau tidak diurus oleh saya, dia bakal mati. Tidak. Sangat memungkinkan untuk Allah tetap menghidupkan tanaman tersebut. Karena Allah yang punya tanaman tersebut. Kayak kita bilang, ini kalau sepatu ini nggak dirawat oleh saya, tidak akan terjaga. Tidak. Ada yang akan menjaganya, siapa? Pemiliknya. Dan Allah menyatakan dia melapangkan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah pun menyempitkan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Ketika kita menemukan satu peluang, ternyata peluang ini memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan kita. Dari segi nominal, dari segi harta. Itulah kerjanya Allah. Itulah kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Manusia hanya bisa berpeluang memiliki usaha untuk menempuh sebab-sebab yang bisa menjadi sarana dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menentukan siapa? Allah Azza wa Jalla. Rumus dalam melakukan sebab adalah ketika kita melakukan sebab atau ikhtiar. Istilah ikhtiar ini perlu kita pertekankan supaya tidak salah paham. Kalau kita mau menyelesaikan suatu urusan, lalu kita menempuh sebab-sebab yang kita bisa upayakan, ikhtiar yang kita bisa kerjakan, yang kita pegang teguh bukan sebabnya, tapi Allah Azza wa Jalla. Yang kita gantungi, yang kita harapkan adalah orang, sosok yang bisa merealisasikan sebab tersebut. Ketika kita sebagai seorang pemain bola ingin mengeksekusi bola ini ditendang supaya masuk gawang, sebab atau ikhtiar kita bisa lakukan apa? Kita bisa memposisikan bola ini supaya enak ditendang. Kita bisa memposisikan posisi kaki kita supaya tepat mengenai bagian bola yang membuat bola ini bisa diarahkan ke gawang tersebut. Pertanyaannya, kemana kita bergantung? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada kaki kitanya. Jangan bergantung kepada bolanya. Orang kalau meminjam uang, bergantungnya sama orang yang punya uangnya, atau sama proposalnya, atau sama retorikanya. Jawaban yang sederhana yang bisa dipahami adalah yang tepat bergantung kepada orang yang punya uang. Karena proposal kita sebagus apapun, kalau mungkin orang yang punya uangnya kita tidak hormati, tidak kita perlakukan dengan adab yang baik, tidak akan cair. Allah Azza wa Jalla mampu melapangkan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak pandang status, usia, jenis kelamin.
semuanya dapat. Yang mukmin, yang mukminah dapat. Yang muslim, muslimah dapat. Teringat, Allah juga mampu menyempitkan rezeki yang ingin diberikan kepada hambanya kepada siapapun yang dikehendakinya. Karena dilapangkannya rezeki bukan berarti dimuliakannya hidup seseorang. Disempitkannya rezeki bukan berarti dihinakannya hidup seseorang. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan suatu ujian kepada seorang hamba dengan dua perkara. Senang dan susah, lapang dan sempit. Senang, lapang, menguji orang itu bisa bersyukur atau tidak. Bisa tidak memanfaatkan kesenangan ini, dia tetap senang, tetap istiqomah beribadah pada Allah, tetap rajin menuntut ilmu, tetap rajin semangat hadir ke majelis ilmu. Kalau dia diberikan susah dan keadaan sempit, Allah ingin lihat dia sabar atau tidak, dia tetap semangat ke masjid atau tidak, dia semakin semangat tidak dalam hadir majelis ilmu. Jadi jangan salah paham. Ketika kita punya uang, dipakai buat bekal untuk ilmu, dipakai untuk nolong orang, dipakai untuk bakti kepada orang tua, dipakai untuk menyenangkan istri dan anak-anak, dipakai untuk di jalan Allah. Ini yang Allah inginkan. Karena itu semua adalah bentuk dari syukur kita kepada Allah. Kalau kita tidak gunakan untuk itu semua, malah sebaliknya, ini yang dikhawatirkan dan tidak diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diuji dengan berbagai macam kesusahan dan kesempitan, yang Allah ingin lihat adalah konsistensi kita. Kita rapuh atau tidak, kita sempoyongan atau tidak. Dan tentu di antara penyebab rezeki ini lapang adalah tawakal dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW menyatakan, tidaklah seorang hamba itu melakukan dosa, melainkan itu bisa menjadi sebab terhalangnya rezeki ya. Dan itu pun jadi sebab kalau kita merasa rezeki kita terhalangi atau mungkin seret, bisa jadi karena banyaknya dosa-dosa kita yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah, yang belum kita taubat kepada Allah. Dan di akhir Allah menyatakan sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah mengulang kembali, Allah sangat lebih tahu yang terjadi di bumi ini daripada kita. Allah sangat lebih tahu yang ada di dalam hati kita. Allah sangat lebih tahu yang ada di dalam rumah kita. Semoga Allah bantu kita untuk bisa selalu merasa takut dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Kemudian selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allah menyatakan tidak ada sesuatu pun yang melata di bumi ini melainkan hanya Allah yang menjamin rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yakni di Lauh Mahfuz. Surah Hud ayat 6. Ini pelajaran bagi kita juga. Lagi-lagi masih banyak keyakinan konyol, pola pikir yang dangkal, yang kita sering luapkan, yang sering kita publikasikan kepada orang-orang tentang keyakinan kita, pola pikir kita terhadap rezeki Allah.
Kalau kita sudah hidup, kita pasti dapat rezeki. Kalau kita sudah tidak akan dapat rezeki, kita tidak akan hidup. Kita nanti malam tidur, pagi kita bangun lagi, masih bisa bernafas, bisa beraktivitas, tandanya jatah kita masih ada. Tapi kalau tidak bisa bernafas, apalagi bisa beraktivitas, sudah tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas, tandanya kita sudah tidak mendapatkan jatah rezeki lagi dari Allah Azza wa Jalla. Itu sederhana seperti itu. Dan rumus ini Allah mutlakkan kepada semua makhluknya, dari bangsa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, sehingga apalagi yang mau dikhawatirkan. Kalau kita dengar di tempat kita bekerja, atasan kita bilang, semua karyawan ini akan saya cukupi kebutuhannya. Lembur saya kasih bonus 2 kali lipat. Yang tertib, yang disiplin kerjanya dapat kenaikan pangkat. Semua karyawan di sini dapat tunjangan. Semua karyawan di sini kalau membutuhkan biaya melahirkan akan dibantu. Yang menjadi karyawan di sini mendapatkan fasilitas, bisa ambil snack makanan di kantin sepuasnya, atau minimalnya dibatas sekian ribu. Kemungkinan kita masih khawatir kita tidak punya uang untuk melahirkan, biaya melahirkan anak-anak kita, biaya untuk jajan, makan siang, biaya untuk harian dengan keluarga, biaya operasional keluarga. Akankah masih ada kekhawatiran itu? Demi Allah kayaknya tidak ada. Karena sudah dinyatakan, dijamin oleh atasan. Kita bisa nuntut ke dia, kan Bapak sudah menjamin kondisi kehidupan kita. Sehingga itu pun jadi cambuk untuk atasan tersebut untuk tidak berkhianat, untuk tidak membohongi karyawannya. Dia akan memenuhi janjinya untuk membantu ekonomi karyawannya. Kasusnya Allah sekarang yang sudah menyatakan tidak ada sesuatu yang melata pun di bumi ini melainkan hanya Allah yang memberikan, menjamin rezekinya. Ini semua makhluk mendapatkan janji ini. Mampu enggak Allah untuk merasakan janjinya? Sangat mampu. Padahal nominal yang dikeluarkan oleh atasan ini yang tadi menjamin kebutuhan ekonomi kita, nominalnya sangat lebih sedikit dibandingkan total dari nikmat dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Tentu ini satu pola pikir yang coba deh kita reset ulang pola pikir kita supaya tidak salah berpikir. Dan kita masuk pada ayat selanjutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma taqsudu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Allah Azza wa Jalla menyatakan hanya padanya kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah sendiri. Dan dia mengetahui segala yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya juga. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada sesuatu pun yang basah atau yang kering, kecuali tertulis dalam kitab yang nyata, yakni dalam Lauh Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Ini sekarang yang lagi rame
tentang dunia perdukunan dan istilah-istilah yang lainnya. Allah sudah menyatakannya, Allah yang mampu mengetahui hal-hal yang gaib. Bahkan Allah menyatakan hanya padanya kunci-kunci semua yang gaib. Kalau saya bilang tidak akan ada yang mengetahui isi kamar saya kecuali saya. Teman-teman berani tidak menebak-nebak, apalagi mempublikasikan di media sosial, bilang saya tahu rumah yang ada, barang-barang yang ada di rumahnya Fadli, ada ini, ada itu, disorot dengan media-media, dipublikasikan dengan berbagai macam cara. Padahal dia belum pernah masuk. Padahal dia tidak dikasih tahu oleh saya. Pantaskah orang yang modelan begini? Tidak akan ada yang pantas. Tidak hanya saya yang tidak suka kepada orang tersebut. Tidak hanya saya yang marah kepada orang tersebut. Semua orang yang mendengarnya pun akan enak. Ini keluarganya bukan, saudaranya bukan, temannya juga bukan, malah tebak-tebakan. Apalagi yang disebutkan barang-barang yang tidak ada pada tidak di dalam rumah atau di dalam kamar saya. Ini suatu kesalahan yang ganda ya. Sudah mau tidak tahu, berani berbohong, berani berkata tanpa ilmu. Dan Allah pun mengatakan lagi, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah sendiri. Nabi Muhammad SAW, hamba kepercayaan Nabi, hamba kepercayaannya Allah, hamba yang menjadi pilihannya Allah untuk menyampaikan syariat Allah di umatnya yang terakhir. Nabi Muhammad saja tidak mengetahui hal gaib kecuali hanya beberapa hal gaib yang dikabarkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah. Kalau yang tidak diceritakan, tidak akan tahu. Lah kita, Nabi bukan, Rasul bukan, dekat dengan Allah juga tidak, tapi merasa pernah menjadi bagian dari kabar yang Allah berikan tentang hal-hal gaib. Ini satu lelucon sih, yang kita berharap pada Allah semoga tidak bertambah jumlah orang-orang yang suka ngelawak dengan hal-hal yang berbau syariat. Karena ini bukan bahan lawakan, ini bukan bahan lelucon, bukan. Ini bahan untuk pelajaran dalam kehidupan kita. Dan dia yang mengetahui sesuatu yang ada di daratan, di lautan. Kita hanya tahu hewan-hewan di darat sebagian kecil. Kita hanya tahu hewan-hewan di dalam lautan hanya sebagian kecil. Sisanya kita tidak tahu. Tapi Allah mau yang di daratan, mau yang di lautan, semuanya tahu. Dan tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya juga. Sekarang saya nggak tahu nih, di luar ada daun gugur atau tidak. Ini di depan rumah. Gimana kalau di luar rumah? Suaranya pun nggak kedengeran. Kayaknya nggak ada kerjaan juga, kita nongkrongin, merhatikan pohon, barangkali ada daun jatuh, saya hitungin, nggak ada kerjaan. Tapi Allah tahu. Allah mengetahui sesuatu yang sifatnya mubah, yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita secara urgensi. Allah pun tahu tentang sesuatu di sekitar kita yang kita anggap adanya urgensi dalam kehidupan kita. Allah tahu, tapi kita tidak tahu. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu pun yang basah dan yang kering kecuali tertulis dalam kitab yang nyata. Bahkan biji-bijian pun jatuh, kita nggak tahu berapa jumlahnya, berapa banyaknya dalam sehari, tapi Allah tahu. Bahkan di tempat yang gelap pun biji jatuh, Allah tahu. Kita kan yang terang aja nggak tahu biji itu jatuh berapa.
tapi Allah tahu meskipun jatuhnya dalam tempat yang gelap. Subhanallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Masih banyak tingkah laku aneh, pola pikir konyol yang sering kita miliki karena terbatasnya iman, terbatasnya ilmu, sehingga hal-hal seperti ini pun masih rancu dalam pikiran kita. Pengen sih memahami kayak gini, tapi kadang bingung ya. Subhanallah. Terakhir, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ati yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir." Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat dan waktu Dia menurunkan hujan, dan Dia mengetahui sesuatu yang dikandung dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu yang akan diusahakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Luqman ayat 34. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat, kalau kita tidak punya, dan waktu Dia menurunkan hujan. Nah, sekarang meskipun K3 ya, bagi sebagian petani ada yang libur memanen padi, menanam padi, ada yang tetap menanam padi. Nah, tapi sudah mulai hujan. Pertanyaannya, adakah yang bisa diantara kita menentukan kapan ini hujan? Tidak ada. Ya, apalagi ini hal yang sebetulnya ada kelihatan ketidakmampuannya, karena pemain yang main bola yang mahir, dia mampu menendang bolanya masuk ke dalam gawang lawan tanpa harus di dalam kotak penalti. Ini masuk dari kotak penalti, minta kipernya nggak boleh gerak supaya masuk, ya kan? Tidak wow. Itu. Apalagi di sini Allah sudah menyatakan hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat dan waktu Dia menurunkan hujan. Allah pun tahu, mau lama, mau sebentar, mau sedikit atau banyak, mau siang atau malam, Allah tahu. Dan Dia mengetahui sesuatu yang dikandung dalam rahim. Allah tahu anak ini mirip siapa, anak ini laki-laki atau perempuan, anak ini usia berapa bulan, berapa pekan, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Makanya kalau ada seorang dokter, sebaiknya ketika menganalisa medis, ya, baik itu kesehatan ataupun tentang kondisi bayi ya, dalam rahim, maka cukup menyatakan secara analisa seperti ini selesai. Jangan menyatakan ini membawa opini sendiri, jangan. Karena mau gimana kondisi bayi ini, Allah yang lebih tahu kebutuhannya, tahu keinginannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui segala sesuatu yang diusahakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Ya. Bahkan apa yang kita akan kerjakan besok pasti nggak tahu. Kita tidak akan tahu. Ini saya kajian ini saya mau ngapain saya nggak tahu. Tapi ketika saya melakukan A, melakukan B, itu semua takdir Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang lebih tahu. Apapun pilihan yang kita ambil, itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Karena Allah nggak menentukan pilihan tersebut untuk kita, tidak akan kepikiran untuk kita punya pilihan seperti itu. Tidak akan lagi kepikiran kita punya keinginan mengambil pilihan tersebut. Tapi karena Allah menentukan itu untuk kita, Allah akan munculkan pola pikir untuk kita bisa melakukan hal tersebut.
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Quran surah Luqman ayat 34. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Terkadang seorang yang menjelang wafatnya atau akan mendapatkan musibah tuh, Allah akan membuat gimana caranya hamba tersebut memiliki urusan di tempat tersebut, agar Allah bisa menunaikan rencananya untuk memberikan rezeki, memberikan musibah kepada orang tersebut dengan tepat waktu, dengan tepat sasaran. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sekali lagi Allah menyatakan, Allah ini yang tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya, apa yang diucapkan oleh hambanya. Jadi jangan pernah main-main dengan Allah. Jangan pernah berani main-main dengan CCTV, karena risikonya besar. Ketahuan jadi bukti, dan eksekusi dari hukumannya sangat besar kalau ini terkait dengan pidana. Ini pidana di dunia, belum pidana di akhirat. Mungkin pembahasan ini yang bisa kita kaji bersama, yang bisa saya sajikan untuk para pemirsa Akhir TV. Semoga ayat demi ayat yang kita sudah pelajari, minimal dari mananya, bisa lagi memperbaiki pola pikir kita kepada Allah, penilaian kita kepada Allah, sangkaan kita kepada Allah. Jangan ada lagi yang namanya menuduh Allah, menilai buruk Allah, menduga-duga tentang Allah dengan sesuatu yang tidak baik. Semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan hati kita di atas agamanya, dan semoga Allah teguhkan hati kita dalam beribadah kepadanya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.